perkenalkan saya Duya Yumelina Maharani dan di sini saya akan membahas tentang saham untuk pemula. Oke, next. Selanjutnya, apa itu saham? Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih kalau saham itu apa? Kalau misalnya kita pelajari nih, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan ketika seseorang membeli saham suatu perusahaan. Mereka sebenarnya membeli sebagian kecil kepemilikan dari perusahaan tersebut. Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh keuntungan atau dividen jika perusahaan tersebut menghasilkan laba, serta keuntungan berupa capital gain jika harga saham meningkat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lagi mau beli saham nih, misalnya sahamnya Gojek atau Gojek, Tokopedia, Goto. Nah, kalau misalnya teman-teman beli saham Goto 1%, nah berarti dalam artian teman-teman itu membeli kepemilikan dari Goto sebanyak 1%, seperti itu teman-teman. Jadi kalau saham itu artinya kepemilikan ya. Next nih, selanjutnya itu ada keuntungan dan resiko. Keuntungan dan resiko menanam saham atau membeli saham. Pastinya dalam setiap perbuatan manusia itu ada untung, ada ruginya dong. Nah, untung dari pembelian saham ini yaitu potensi capital gain atau kenaikan harga saham dari waktu ke waktu, dividen, dan diversifikasi aset. Jadi kalau misalnya teman-teman punya saham nih, keuntungannya itu potensi capital gain atau kenaikan harganya itu bisa cepat. Jadi teman-teman nggak perlu usaha lebih nih buat ngeraih keuntungan pada saat bermain saham. Selanjutnya, saham adalah instrumen investasi yang beresiko tinggi karena nilainya dapat berfluktuasi. Faktor-faktor seperti kinerja perusahaan, kondisi ekonomi global, dan pergerakan pasar dapat mempengaruhi harga saham. Jadi, kalau misalnya kalian beli saham nih, itu harusnya dengan resiko tinggi karena harga dari saham sendiri tuh naik turunnya cepat banget, kayak berfluktuasi itu namanya. Nah, jadi kayak faktor, jadi sebelum teman-teman membeli saham, ini teman-teman harus riset dulu nih faktor-faktor kayak kinerja perusahaannya, kondisi ekonomi global, sama pergerakan pasar. Itu sangat amat membantu teman-teman untuk memperoleh mana sih saham yang cocok untuk dibeli di masa-masa sekarang, seperti itu. Oke, next slide. Yaitu sebelum membeli saham, kita harus memahami 3 hal ini nih. Yang pertama adalah pendidikan dasar investasi. Jadi teman-teman sebelum membeli saham itu pastikan teman-teman itu memahami apa itu saham. Jadi sebelumnya sudah mengetahui atau memahami terkait dasar-dasar dari investasi tersebut. Lalu tujuan investasinya. Kayak teman-teman ini membeli saham untuk tujuan jangka pendek apa jangka panjang nih. Karena instrumen saham yang bisa dibeli teman-teman itu berbeda sesuai dengan tujuan dari investasi tersebut. Selanjutnya itu ada modal investasi. Tentu saja dong, pasti kalau misalnya teman-teman sudah berniat untuk membeli saham yang harganya itu mungkin bisa disebut tidak murah ya. Nah, itu teman-teman perlu menyiapkan modal dari investasi. Nah, modalnya itu seberapa banyak sih? Dan modalnya itu uang dingin atau uang panas. Nah, itu juga termasuk yang salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang perlu dipertimbangkan sebelum kita membeli saham. Lalu selanjutnya nih, next slide, ada pada saat memilih saham, teman-teman tuh harus mempertimbangkan 3 analisis. Yang pertama itu analisis fundamental. Itu analisis yang berbasis seperti kinerja keuangan, rasio keuangan, kondisi industri, dan manajemen perusahaan. Jadi teman-teman tuh harus riset terlebih dahulu nih terkait kinerja keuangannya seperti apa, rasio keuangannya seperti apa, kondisi industrinya seperti apa. Jadi lebih baik mencari daripada nanti teman-teman rugi karena saham tersebut tidak bisa dibuka atau tidak mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya itu ada analisis taktikal. Jadi kayak teman-teman bisa tuh membuka akun-akun biro saham, lalu nanti akan biro saham tersebut akan menampilkan grafik-grafik seperti grafik candlestick, indikator teknis, dan volume perdagangan. Selanjutnya adalah memilih saham berdasarkan profit risiko. Yang pertama itu ada saham blue chip, saham pertumbuhan atau growth stocks,
dan saham dividen. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu strategi investasi. Nah, strategi investasi yang paling populer sekarang ini itu ada dua. Yang pertama itu ada investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Nah, berbeda nih. Kalau teman-teman memutuskan untuk berinvestasi jangka panjang, itu instrumen saham yang teman-teman bisa beli, yang bisa teman-teman bisa menguntungkan teman-teman, itu teman-teman harus riset dulu. Nah, berbeda dengan pada saat teman-teman memutuskan untuk melakukan investasi jangka pendek. Nah, itu berbeda instrumen yang dapat dibelinya dari investasi jangka panjang. Selanjutnya adalah strategi buy and hold atau beli dan tahan. Jadi, kalau misalnya nih, harga saham itu kan berfluktuasi ya, atau naik turun seperti itu. Nah, teman-teman bisa nih menggunakan strategi buy atau membeli pada saat harga sedang rendah-rendahnya dan menjual kembali saham tersebut pada saat harga saham sedang tinggi-tingginya. Nah, strategi buy and hold ini setahu saya banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang uangnya sudah di atas rata-rata. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa masih biasa-biasa saja, boleh kali dicoba sedikit. Baik. Oke, langsung aja nih teman-teman, kita masuk ke aplikasi yang bakal kita pakai buat membeli saham. Di sini aku pakai Bibit buat membeli saham nih. Jadi teman-teman tuh kalau masuk aplikasinya nih, mulainya kayak gini kan. Yuk mulai investasi. Buat teman-teman pemula bisa banget nih dicoba pakai Bibit. Kemarin aku pengajuannya sehari atau 2 hari kerja gitu. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke sini, terus cari nih kita mau transaksi mau beli saham di tempat yang mana. Karena aku tuh kemarin udah riset kan, kayak apa sih yang cocok buat pemula, investasi pemula. Jadi mungkin aku bakal coba beli saham di Goto. Ke Goto. Jadi Goto tuh Gojek Tokopedia. Kalau teman-teman tahu tuh, kalau kalian suka pulang pergi naik Gojek, apalagi mahasiswa kan, soal GoFood kayak gitu. Nah, itu tuh punyanya si Goto atau Gojek Tokopedia Tbk ini. Nah, kita bisa beli juga sahamnya di sini di aplikasi Bibit. Nah, dengan case statusnya tuh dia harganya di satu lotnya di Rp67. Satunya itu Rp67. Jadi mungkin satu lot itu sekitar 6.700 karena satu lot itu artinya 1.000 lembar. Ini tuh harga dari satu lembar kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat grafiknya juga ya. Dari si Goto ini sebenarnya agak naik turun ya. Karena dia tidak stagnan. Karena setauku Goto tuh sekarang lagi habis selesai bakar uang, agak-agak seret sih. Karena aku prefer juga lebih suka pakai. Oke, next. Nah, jadi buat teman-teman yang mau beli ini lumayan nih. Kalau teman-teman lagi menerapkan strategi hold and buy. Jadi nih, kalau kalian bisa lihat nih ya, harganya Goto itu lagi turun-turunnya di Rp67. Di harga tertingginya tuh di Rp71. Jadi kalau teman-teman punya, mungkin kalau cuma satu lot itu nggak akan berasa ya perbedaannya. Tapi kalau sudah 1.000 lot, 1 juta lot itu, nah itu agak terasa kenaikan dan penurunan harganya. Nah, beli 27. Jadi si Bibit ini juga sendiri tuh udah ngadain fitur buat menyarankan ke pengguna, kalian tuh bagusnya beli, hold, apa jual kayak gitu. Nah, di sini mereka menyarankan untuk beli 27 dan holdnya 9. Dengan target harga analis itu target rata-rata 87 dengan estimasi tertinggi itu 120 dan estimasi terendah itu 55. Jadi kalau misalnya sekarang nih harganya 67. Nah, yang paling rendah itu terendahnya itu 55 dan tertingginya tuh 120. Dan teman-teman tuh cuma perlu nge-hold sampai si harga Goto ini di stuck di 87. Nah, itu udah oke banget sih. Nah, di sini juga teman-teman bisa ngelihat dari si keterangan dari si Gotonya sendiri.
Nah, dari tentang perusahaannya nih. Nah, teman-teman tuh di sini bisa melakukan riset tentang kinerja perusahaan tersebut ataupun riset kinerja keuangan perusahaan tersebut. Nah, dari Goto sendiri nih, aku bacain sedikit ya. Adalah misi perusahaan adalah untuk mendorong kemajuan bagi para pelanggan, termasuk konsumen, pedagang, dan mitra pengemudi di dalam ekosistem perusahaan. Perusahaan memanfaatkan teknologi dan inovasi guna memenuhi misi perusahaan, yaitu memberdayakan pelanggan untuk dapat saling terhubung dan membantu sesuai prinsip perusahaan gotong royong dan juga slogan perusahaan. Jika ingin melangkah jauh, melangkahlah bersama. Go far, go together. Ini udah bagus banget sih ya menurutku. Slogannya itu lumayan sih kalau untuk Goto. Jadi mungkin aku akan memutuskan untuk beli saham 1 lot di sini. Ini kalau kita klik SIP-nya, aduh, saya belum upload gigit. Nah, sayangnya teman-teman, mohon maaf ya Bapak, saya belum update Bibit Plus karena update Bibit Plus itu perlu KTP orang tua. Sedangkan saya jauh dengan orang tua saya. Nah, jadi mungkin seperti itu tuh kurang lebih. Nanti kalau misalnya teman-teman berhasil, itu akan tampil seperti ini. Ting! Oke, mungkin seperti itu saja review dari pembelian saham kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa melakukan riset sebelum membeli saham ya. Bye!